Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Risti dengan NIM 1915040080. Berasal dari kelas 6 PC. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Imam Bonjol Padang. Baiklah, pada pengukuran intelijensi ini kita akan membahas tentang sejarah dan landasan teoritisnya. Pada sejarah dan landasan teoritis ini kita akan membahas tentang 3 alat tes psikologi, yaitu alat tes Wechsler, alat tes PM, dan alat tes IST. Yang pertama yaitu alat tes Wechsler. Di sini kita akan membahas tentang sejarah dan landasan teorinya. Yang sejarahnya, skala Wechsler ini pertama diterbitkan pada tahun 1939 oleh David Wechsler. Digunakan untuk mengukur kemampuan intelijensi orang dewasa atau WBSI. Sedangkan pada tahun 1949, Wechsler menerbitkan pula skala intelijensi untuk digunakan pada anak-anak yang dikembangkan berdasarkan isi skala WB. Sedangkan pada tahun 1974, suatu revisi terhadap tes WISC ini dilakukan kembali dengan nama WISCR yang dilakukan revisi. Sedangkan pada tahun 1981 direvisi lagi menjadi WISC. Sedangkan landasan teorinya, alasan Wechsler mengembangkan skala WB ini yaitu kenyataannya bahwa tes intelijensi yang digunakan untuk orang dewasa pada waktu itu hanya merupakan perluasan dari tes intelijensi untuk anak-anak dengan menambahkan soal yang sejenis yang lebih sukar. Menurut Wechsler, isi tes seperti itu sering tidak menarik minat dan perhatian orang dewasa. Hal yang ditulis banyak yang berkaitan dengan aktivitas dan dunia anak sehari-hari, dan hal itu kurang menarik bagi orang dewasa. Sedangkan pada subtesnya, tes Wechsler ini ada terbagi dua, yaitu subtesnya yaitu skala verbal dan skala performance. Pada skala verbal ini terdiri dari beberapa subtes, yaitu tentang informasi, rentang angka, kosakata, hitungan, pemahaman, dan kesamaan. Sedangkan pada skala performance ini terdiri dari kelengkapan gambar, susunan gambar, rancangan balok, perakitan objek, dan simbol angka. Baik, yang kedua kita akan membahas tentang materi alat tes PM atau Progressive Matrix. Yang pertama kita akan membahas tentang sejarah dari PM ini. PM merupakan pertama kali dikembangkan oleh Dr. John Keflavin pada tahun 1936. Tes ini adalah tes yang umum dan populer diberikan kepada kelompok, mulai dari umur 5 tahun sampai orang dewasa. RPM ini biasanya terbuat dari 60 pertanyaan pilihan ganda dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Jadi tes PM ini terdiri dari beberapa tes dengan berbentuk yang berbeda, yaitu SPM, CPM, dan EPM. Yang pertama yaitu SPM atau Standard Progressive Matrix, yang merupakan bentuk asli dari matriks yang pertama. Digunakan untuk secara umum mengetes intelijensi bagi segala usia. Yang kedua, Progressive Matrix dirancang untuk anak-anak, remaja, dan orang-orang dengan kesulitan belajar, baik kesulitan sedang maupun berat. Sedangkan PM atau Advanced Progressive Matrix biasanya digunakan untuk orang-orang dewasa dan remaja dengan kemampuan di atas rata-rata. Yang kedua, tentang landasan teorinya. RPM merupakan bentuk tes intelijensi yang sifatnya suplementary atau bisa dibuat sebagai tes tambahan dalam rangkaian tes intelijensi. Tes RPM ini bisa diberikan secara individual maupun klasikan atau kelompok. Sama seperti beberapa tes lainnya, RPM atau Reference Program Matrix ini merupakan bentuk tes intelijensi yang sifatnya battle test, yang artinya pengerjaannya diberi batasan waktu. Sedangkan pada subtesnya itu terdiri dari SPM, CPM, dan EPM. Pada bagian SPM ini terdiri dari 60 soal yang dikelompokkan ke dalam 5 seri, yaitu A, B, C, dan D. Sedangkan CPM terdiri dari 36 soal yang dikelompokkan ke dalam 3 seri, yaitu A, AB, dan B.
Sedangkan EPM ini terdiri atas dua bagian. Bagian pertama terdiri dari 12 soal, sedangkan bagian kedua terdiri dari 36 soal. Biasanya, tes ini dipergunakan untuk subjek yang berusia di atas 11 tahun. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada materi terakhir, yaitu tentang alat tes IST. Yang pertama yaitu kita akan mengetahui tentang sejarahnya. Tes IST ini merupakan salah satu tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan intelijensi individu. Tes ini dikembangkan oleh Rudolf Amthor di Frankfurt, Jerman pada tahun 1953. Amthor mendefinisikan intelijensi sebagai keseluruhan struktur dari kemampuan jiwa rohani manusia yang akan tampak jelas dalam hasil tes ini. Intelijensi hanya akan nampak, dikenali, atau dilihat melalui manifestasinya, misalnya pada hasil atau prestasi dari suatu tes. Baik, kita akan membahas tentang landasan teorinya. Tes IST ini merupakan tes intelijensi yang terdiri dari 9 subtes dengan jumlah itemnya dari 176 item dan merupakan tes kecepatan atau speed test. Intelijensi dipandang sebagai suatu gestalt yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan secara bermakna atau struktur, sehingga dapat dipercaya bahwa struktur intelijensi tertentu akan cocok dengan tuntutan pekerjaan atau profesi tertentu pula. Oleh karena itu, IST dapat menampilkan kemampuan khusus seseorang yang merupakan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya sesuai dengan perkembangan fungsi intelektualnya. Tes IST digunakan untuk mengungkap kecerdasan sebagai kepandaian atau kemampuan untuk memecahkan per itemnya yang dihadapinya. Yang terakhir tentang subtesnya, IST ini terdiri dari 9 subtes, yaitu SE yaitu melengkapi kalimat, WA yaitu melengkapi kata, KN atau persamaan kata, GE sifat yang dimiliki bersama, RA berhitung, ZR deret angka, FA memilih bentuk, WU latihan balok, dan terakhir ME latihan simbol. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan pada materi saat ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.